Bismillahirrahmanirrahim. Baca syahadat, bersyahadat, 2 kalimah syahadat, mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat, yang keempat mengerjakan ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, sesudah Ramadan ini siap-siap mengerjakan pekerjaan berikutnya dengan sungguh-sungguh, yaitu mengerjakan ibadah haji. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat tadi, pian siap-siap sesudah mengerjakan ibadah Ramadan, siap-siap mengerjakan ibadah haji dengan sungguh-sungguh. Siap-siap semuanya. Kan sudah Ramadan. Ramadan kan sudah. Tinggal apanya? Hajinya. Disuruh siap-siap semuanya. Siap-siap mengerjakan ibadah haji. Perintah haji ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajahin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Perintah ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim baru saja membangun Ka'bah, karena Ka'bahnya sudah lama roboh, rusak itu, maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah, dibangun kembali Ka'bah itu bersama anaknya Nabi Ismail. Itu. Hal ini terjadi sekitar 1800 atau 1900 sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang itu sudah diperkirakan 4000 tahun, ya, sekitar 4000 tahun yang lalu sudah ada panggilan Nabi Ibrahim disuruh mengerjakan ibadah haji. Tapi saya pernah ketemu dengan orangnya sugih, layak sudah berhaji, ditanya, "Sampean sudah haji?" "Belum," gitu. "Kenapa?" "Belum dapat panggilan Nabi Ibrahim." Padahal panggilannya sudah lawas, ya, sudah lawas. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, tatkala Nabi Ibrahim sudah selesai membangun Ka'bah, Allah berfirman, "Ad-din fin-nasi bil hajj." Panggil manusia mengerjakan haji itu. Kalau Pak Imam misalnya sekarang panggil manusia mengerjakan ibadah haji, kira-kira apa yang pian lakukan? Oh iya, kira-kira panggil manusia mengerjakan ibadah haji, pian langsung ngambil corong, nah ngambil di HP, ngambil datang ke TVRI, ke RRI, itu bisa langsung itu. Di zamannya Nabi Ibrahim itu komunikasi manusia dengan manusia jalan kaki.
kemudian onta yang kurus, sehingga tatkala Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah panggil manusia mengerjakan ibadah haji. Misalnya Nabi Ibrahim tinggalnya di Banjarmasin, lalu tetangganya di Banjarbaru, kayak apa memanggilnya ini? Nah, ada lagi di Amuntai, ada di Jawa. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim tidak langsung menjawab, bertanya kembali kepada Allah. Katanya Nabi Ibrahim, ya Rabbi wa ma yablughu sauti. Wahai Tuhan, bagaimana suaraku ini bisa terdengar, bisa sampai? Atau begini, kayak apa saya memanggilnya ya Allah itu? Kayak begitu. Tapi Allah yang maha hebat itu, dari pertanyaannya Nabi Ibrahim itu Allah menjawab, ad-din wa alayya iblagh. Panggil saja, nanti aku yang menyambungnya. Gitu. Padahal kada mungkin memanggil mereka terdengar, tapi katanya Allah panggil, tugasmu hanya manggil aja, yang nyambung itu aku nantinya. Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim itu naik ke tenggara Ka'bah sekarang. Ada bukit, ada gunung itu Jabal Kubais, Gunung Kubais namanya. Sekarang jadi istana raja. Naik ke atas, langsung berteriak nyaring, ya ayyuhan nas, innallaha qad amarakum bil haji hadzal baiti liyuthibakum bihil jannah wa yukhrijakum minadh dhulumati ilan wa yukhrijakum min adabin nar fahajju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk mengerjakan haji, datang ke rumah Allah ini. Agar apa? Agar kamu dimasukkan ke surga dan dihindari, dijauhkan dari siksa api neraka. Maka berhajilah. Itu ucapannya Nabi Ibrahim dengan nyaring itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu yang hadir ini, semuanya yang hadir harus bercita-cita menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Termasuk kamu yang masih Hanoi ini, ya, mulai sekarang pasang itu, ya, semuanya. Jangan tanya, lah aku ini masih halus, aku ini pekerjaanku tiap hari hanya jual ontok-ontok, gitu misalnya, ya. Masa aku bisa naik haji? Tidak. Karena ini perintah Allah, semua yang hadir, terutama yang belum haji. Kalau yang sudah haji ya enggak tentunya, ya. Harus bercita-cita untuk naik haji. Semuanya. Dan ini harus sampaikan kepada anak buah sampean semuanya. Tuh. Karena ini perintah Allah. Oleh sebab itu para ulama itu menyimpulkan agar orang bisa naik haji, syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3, tidak banyak. Syaratnya ada 3. Itu. Yang pertama, ada batin ini mau berhaji, sungguh-sungguh, ya, mau berhaji itu. Sungguh-sungguh. Mulai sekarang, ya. Haji, yang belum berhaji bersungguh-sungguh. Hai, sungguh-sungguh naik haji. Mudah apa enggak? Pasang dalam batin, aku mau naik haji, gitu. Mudah apa enggak? Syarat pertama, mudah, ya, mesti mudah. Lalu syarat yang kedua, minta sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah, takdirkanlah hamba ya Allah bisa berhaji ya Allah, gitu.
Aku sudah tua, itu kayak apa? Ya tetap saja minta, ya, sungguh-sungguh minta kepada Allah gitu. Takdirkan ya Allah bisa naik haji ya Allah gitu. Sekalipun ada keputusannya kemarin umur lebih 65 sudah tidak dapat gitu. Tetap minta. Siapa tahu nanti ada perubahan gitu. Minta kepada Allah sungguh-sungguh. 2 sudah. Tinggal berapa? Syaratnya 3. Tinggal 1. Nah, yang 1 itu ialah menabung. Nah, pokoknya nabung juga nabung. Pokoknya nabung aja. Kita siapkan tabungan. Iya apa Pak? Penghasilan ulun ini pas-pasan gitu. Tapi tiap hari pian makan. Oh makan gitu. Kalau pagi apa sarapannya? Ulun kalau pagi Pak Ai itu minum kopi nasgitel, kopi panas, legi dan kental. Untuk 2 biji. Nah, untuk 2 biji itu tiap hari. Gitu. Tapi untungnya yang ganal Pak 2 biji. Gitu. Karena ada yang ganal itu. Di Banjarmasin ada yang ganal. Ya, untuk. Oleh sebab itu yang biasa makan untuk 2 biji, mulai besok 1 biji aja. Satunya nanti disimpan, bikin tabungan. Tabungan disimpan tuh ongkos naik haji. Ya, berapa? 1 untuk 2.000 misalnya, 2.000 pluk gitu. Besoknya pluk, jangan kemana-mana. Jangan nantinya setelah dapat sebulan, bah ini lumayan ini, diambil lagi, jangan. Ya. Pokoknya syarat itu, syarat. Siapa tahu dengan Anda bersungguh-sungguh sudah kita Allah memberikan, ya, memberikan rezeki. Ada tukang becak Pak, masih muda tapi kita tidak haji. Setiap dari sebagian dari hasil becaknya itu dikumpulkan. Satu ketika simpanan untuk ongkos naik haji itu sekian juta. Akhirnya daftar, dia daftar. Yang dibawa itu duit recehan tuh ke bank, duit recehan itu dihitung pas Pak, dihitung pas sehingga dia ditakdirkan naik haji. Pernah itu tahun berapa itu? Ya, tahun berapa? Ada lagi nenek-nenek itu penjual pencok naik haji itu. Pernah di Banjarmasin jauh sebelum Covid ini, yang berangkat naik haji itu PNS, yang berangkat naik haji itu yang terbanyak, bukan PNS, pokoknya yang kerja itu, ternyata guru TK yang paling banyak naik haji itu. Guru SD-nya sedikit aja, guru SMA-nya lebih sedikit. Dosen hanya bisa dihitung dengan jari. Yang paling banyak adalah guru TK. Sehingga saya tanya ke guru TK itu, kenapa kok bisa naik haji padahal gajinya kan pas-pasan itu? Ulun memang jadi guru TK ini nanti gajinya ulun simpan untuk naik haji. Ada yang kayak begitu, ya. Naik haji. Ada lagi nyimpennya tidak berupa duit, ngeredit rumah 2, 1 dipakai untuk dirinya, 1 disewakan itu. Karena kalau pas laku mahal itu nantinya dijual untuk naik haji. Ada yang begitu. Ada yang kredit rumah, kredit tanah banyak itu. Pas laku naik haji. Sekalinya guru TK itu ngeredit tanah, banyak ngeredit tanah.
Dari gajinya setiap bulan itu hanya untuk membayar itu cicilan itu. Akhirnya bisa naik haji. Itu. Atau yang lain ya, bersungguh-sungguh jadi petugas orang yang mau berangkat haji karena dia kesehatan, membantu orang yang mau berangkat haji itu. Atau jadi penceramah kayak saya, pas musim haji ceramahnya tentang haji saja, padahal belum berhaji, gitu saja. Itu terjadi pada saya. Pokoknya saya masih mulai muda, mulai bulan Syawal itu Zulkaidah, wah cerita tentang haji, memotivasi orang supaya berhaji. Lalu ada pendengar ini orang Depak, langsung datang ke saya. Pian sudah berapa kali naik haji gitu dan umroh gitu. Saya bilang belum. Loh, kenapa kok kisahnya Pian ini pas itu seperti orang yang berangkat haji itu berkali-kali Pian gitu. Belum gitu. Apa jawabnya? Pian nanti daftar ke Depak jadi pimpinan kloter, tidak tanggung-tanggung, pimpinan kloter. Tuh. Saya nanti yang menyampaikan ananya, gitu. Pian tahun ini ikut tes jadi kloter di Depak itu. Ikut bujuran. Ya. Lalu saya tanya, kira-kira kalau ikut tes apa yang diteskan? Tentang haji. Kalau tentang haji menguasai sudah, apalagi bahasa Arab. Nah, bahasa Arab aku belum pernah masuk ke pesantren ini. Ya. Cuma bisa ngaji aja, bisa ngaji. Ngaji itu ada terjemahannya. Hanya itu saja. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bah, aku bahasa Inggrisnya nyanyak nyonyok kayak apa ini? Tapi saya nekat dia. Ya siap. Begitu tes, ikut tes, sekalinya yang ngetes kawan. Kawan yang sama-sama penceramah kalau ceramah bareng. Tapi dia dosen di IAIN. Sedangkan saya dosen di Unlam, ya, dosen Unlam. Saya disiplinnya counseling, ya, counseling atau psikologi. Yang dia disiplinnya memang dia dulu dari Gontor, lalu sarjana agama. Dia yang ngetes. Begitu ngetes, betesnya rahasia satu kamar berdoa. Aku kedosa dites kedosa. Aku kedosa dites gitu. Aku tahu aja tentang haji ini, kan sering dengan sampean ceramah bareng gitu. Akhirnya kada dites, cuma ngobrol aja, ngobrol. Setelah selesai waktunya saya sudah keluar, berangkat Pak, mimpin 305 orang, itu belum pernah pengalaman naik haji, belum pernah, itu. Tapi pasrah saja pada Allah. Akhirnya setelah bulik naik haji, gelarnya Nordin Kosasih. Nurut dinas ongkos dikasih gitu. Alhamdulillah. Habis haji ini berkisah saya tentang haji. Wow, berkisah. Lalu istri saya kan selalu ikut di pengajian saya itu. Tiap hari protes dengan saya. Aku apabila ya. Sekalinya Pak, habis itu rumah saya yang sudah kredit itu dan sudah lunas, sudah kredit itu disewa oleh orang lama sudah itu di komplek kejaksaan. Sekalinya yang nyewa itu begini, Pak, rumah sampean mau dijual kah? Gitu. Kenapa? Ulun ini senang dengan rumahnya sampean ini. Gitu. Saya bilang iya, kalau pas cukup berdua naik haji. Gitu. Sekalinya tawarannya pas untuk berdua naik haji. Itu tidak tanggung-tanggung, dan itu di luar nalar saya.
Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah bersungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, tapi yang halal usahanya, insya Allah ya, insya Allah bisa naik haji ya, bisa naik haji. Oleh sebab itu Bapak dan saudara sekalian, kalau orang tanya yang mau berangkat naik haji itu, yang mau berangkat naik haji itu, di dalam Al-Quran surat yang ketiga, ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim wa man dahalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Bapak dan saudara sekalian, oleh sebab itu kita memang harus bercita-cita haji, yaitu pergi ke Baitullah, pergi ke rumah Allah. Dalam kajian rohaniyah, jadi saya tidak menjelaskan tentang ini manasiknya. Saya memotivasi kita semuanya. Kita akan pergi ke rumah Allah. Kalau pergi ke rumah Allah, ada orang tanya, mau ke mana? Saya mau ke rumah Allah. Lalu orang itu tanya, kalau Anda pergi ke rumah Allah, yang ditinggalkan apa? Rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri ada apa di situ? Banyak, ada kucing, ada antorium juga ada gitu. Jadi kalau pergi ke rumah Allah, tidak usah ngingat-ngingati kucingnya, gak usah, antoriumnya gak usah, tapi yang dituju adalah rumah Allah. Pertanyaannya, kamu pergi ke rumah Allah itu untuk apa? Menjadi tamu Allah. Ada apa di rumah Allah? Mengunjungi ke rumah Allah, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah itu ada Baitullah, ada rumah Allah. Apakah Allah tinggal di situ? Tidak. Itu sebagai simbol kesatuan umat Islam yang dituju untuk kiblatnya adalah di Baitullah. Hanya tempat kiblat yang dituju di situ namanya Baitullah. Itulah rumah Allah. Tapi Allah sendiri qiyamuhu binafsihi, dia menempati tempat dirinya sendiri yang tidak bisa ditempati oleh siapa. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak sama dengan apa saja itu. Oleh sebab itu kita ke Baitullah. Di Baitullah itu ada apa? Yaitu Baitullah. Kemudian sesudah itu haji ini adalah napak tilas. Napak tilas perjuangannya Nabi Ibrahim, pengorbanannya Nabi Ismail, ketaatannya Siti Hajar.
Jadi kalau kamu pergi ke rumah Allah agar kamu menjadi keluarga Allah nantinya, atau mencontoh keluarga Allah yang ada di situ. Siapa mereka? Adalah Nabi Ibrahim. Kemudian siapa lagi? Ada Nabi Ismail. Siapa lagi? Ada Siti Hajar. Jadi ke Baitullah itu seperti napak tilas perjuangannya mereka. Kamu menaruh namo di sana agar mencontoh sifat-sifat itu. Oleh sebab itu, bapak yang sudah haji, tanamkan ini kembali, kaji ini lagi kembali. Karena puncak dari ajaran Islam yang tertinggi adalah ke Baitullah. Ada apa di Baitullah? Contoh yang diabadikan oleh Allah tentang haji itu. Ini yang harus dicontoh. Yang pertama, tahallaku bi ahlakillah, itu contoh sifat-sifat Allah. Kajian ini kajian ulama perenung-perenung rohaniyah. Ayatnya di dalam Al-Quran, surat yang keempat, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Hendaklah kalian takut kepada Allah, takwa kepada Allah, yang menggunakan nama-nama Allah untuk kalian saling membantu satu dengan yang lain, meningkatkan hubungan silaturahim, meningkatkan hubungan silaturahmi itu. Tingkatkan dengan nama Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah akan menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Oleh sebab itu, orang yang sudah berhaji atau orang sekarang yang mau berangkat haji, orang yang bercita-cita haji itu mulai sekarang itu contoh sifat-sifat Allah dalam kehidupan ini. Nama-nama Allah itu ada 99 nama. Itu harus dicontoh, karena saya ingin nantinya menjadi manusia yang manusia haji itu. Nama Allah yang pertama adalah Ar-Rahman. Allah itu Maha Kasih. Yang kedua, Ar-Rahim, Maha Sayang. Ar-Rahman itu sifat Allah Ar-Rahman. Siapa saja yang dicipta oleh Allah, semuanya itu dikasih oleh Allah, dikasih itu. Termasuk setan yang membencinya tetap diberi hidup. Orang kafir itu tetap diberi makan, malah jadi pejabat. Masalah hidupnya enak. Kenapa? Karena sifat Allah yang Ar-Rahman. Oleh sebab itu, kita mencontoh sifat Ar-Rahman, kita berbuat baik dengan siapa saja. Enggak usah milih-milih, enggak usah. Tapi Ar-Rahim itu kasih sayang. Dipilih orang yang nantinya sama mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, lebih cinta kasih lagi. Dan inilah sifat seperti ini yang harus ditanamkan. Itu sifat ini yang harus ditanamkan bagi yang sudah haji, yang sekarang mau berangkat, mau bercita-cita haji. Karena itu simbolik dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu. Kemudian ada 99, pelajari dalam kehidupan ini. Kemudian nama yang terakhir adalah As-Sabur. Oleh sebab itu memang harus sabar dalam kehidupan ini. Itu perintah Allah itu. Kalau orang yang sabar, bisa nantinya kesabarannya itu bisa sebagai
pendukung utama untuk mengabulkan keinginan sampeyan. Ayatnya ada, surat Al-Baqarah ayat 45, 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan cara sabar dan solat. Tetapi solat itu sangat sulit kecuali solatnya khusyuk. Solat khusyuk itu waktu solat yakin akan ketemu dengan Allah dan meyakini akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, hidup ini memang harus dilandasi kesabaran. Sabar. Apabila dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Seharusnya puncak dari ibadah manusia mendekat kepada Allah, puncak rukun Islam itu adalah, yang pertama adalah bagaimana hidup ini mencontoh Asmaul Husna, simbol dari Baitullah itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu mencontoh simbol dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai dari kecil tauhidnya murni, tidak pernah terkontaminasi tauhidnya ini, sehingga dia bisa merendahkan, memotong patung-patung itu sangat murni, sampai dia didapat hukuman dari Namrud itu mau dibakar tapi tidak terbakar. Itu contoh Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, orang yang pergi ke Baitullah itu mencontoh Nabi Ismail, seorang nabi yang bersedia mengorbankan dirinya karena taat kepada Allah. Kaji ini, sehingga siapa tahu yang sudah berhaji kualitas hajinya makin bagus, yang mau naik haji nantinya kualitas ibadahnya hajinya nanti bagus, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah mencontoh Siti Hajar. Ini yang mau saya perbanyak penjelasannya. Siti Hajar ini menurut sejarah asalnya itu anak raja di Afrika itu, tapi karena kalah dengan Fir'aun, akhirnya dia menjadi budaknya Fir'aun. Itu Siti Hajar itu. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim ke Mesir itu, ke Fir'aun itu, akhirnya dia mendapat hadiah, tentunya karena adanya peristiwa itu dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya menjadi budaknya Nabi Ibrahim. Karena Siti Sarah itu tidak punya anak, perintah Allah, Nabi Ibrahim harus kawin dengan Siti Hajar. Akhirnya melahirkan anak namanya Ismail. Kemudian setelah Ismail masih kecil itu, Siti Sarah didatangi oleh malaikat Nabi Ibrahim kalau nantinya punya anak namanya Ishak. Setelah mulai mengandung, kebenciannya Siti Sarah kepada Hajar dan Ismail luar biasa. Disuruh usir dari Palestina ke Gunung Paran, yaitu Mekah sekarang ini, Ka'bah sekarang ini. Jaraknya kalau naik onta yaitu sekitar 1,5 bulan. Waktu Nabi Ibrahim itu membawa Siti Hajar dan Ismail itu ke Ka'bah sekarang ini, ke Mekah itu, yang tempat yang paling rendah itu, Nabi Ibrahim tuh ngomongnya ke Siti Hajar begini, kamu di sini dengan anakmu. Sesudah itu langsung ditinggalkan pergi dengan ontanya. Kenapa kok demikian? Karena perintah Allah demikian, dan dia tidak tega melihat anaknya.
yang sudah sangunya untuk persiapannya sudah tidak ada. Itu ya. Pokoknya dia sebenarnya sambil berlinang air mata langsung tidak menoleh lagi kepada anaknya. Ternyata Siti Hajar mengejarnya, itu mengerjakan, wahai Nabiullah Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Gitu. Itu pertanyaannya. Kemudian Nabi Ibrahim menoleh kepada Hajar itu, hanya manggut gini saja, tidak ngomong lagi, hanya begini saja. Anggukannya Nabi Ibrahim ini yang menguatkan Siti Hajar, ini perintah Allah, oleh sebab itu aku berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke bukit, karena keluar dari Mekah itu, naik ke bukit lalu menghadap ke Ka'bah. Dia minta berdoa kepada Allah. Doanya, saya menaruh anak dan istri saya agar menyembah kepada Engkau di rumah Engkau yang mulia, dan kemudian berikanlah buah-buahan makanan. Habis itu pergi sudah. Ismail itu sudah teriak-teriak kehausan sudah, karena sudah habis sudah sangunnya itu 1,5 bulan itu, nangis saja. Bingung Siti Hajar melihat dia ke depannya itu di Safa seperti ada air, akhirnya lari ke Safa. Melihat ke Safa ke Marwah, disangkanya ada air, lari ke sana, bolak-balik sampai 7 kali. Hanya sadar kalau anaknya ada di yang di Ka'bah sekarang ini, langsung lari ke sana. Sekalinya Nabi Ismail itu menggaruk-garuk pasir dan pasirnya basah. Kemudian digaruknya, kemudian keluarlah air Zam-Zam, dan bisa langsung minum sepuasnya. Ternyata air Zam-Zam itu bukan cuma pencegah haus, tapi berupa gizi makanan yang istimewa, sehingga tenanglah. Tetapi apa terjadi? Tetap matahari panas menyinari dia, tetap panas. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ternyata dari sejauh mata memandang ada rombongan pedagang dari Yaman mau ke Palestina lewat, yang sedang kehausan, dan dia lewat ada jalannya sendiri, bukan lewat di Ka'bah itu kan ke bawah itu, enggak, dia lewat sedang kehausan. Pedagang-pedagang itu kalau kehausan tidak melihat ke tanah, tapi melihat ke burung. Jangan-jangan ada burung yang turun naik. Nah di situ mesti ada air. Tatkala para pedagang itu sedang kehausan, dari sejauh mata memandang kok ada burung naik turun ini, naik turun naik, itu mesti ada air. Kemudian si pedagang itu mendatangi ke tempat burung yang naik turun itu, yaitu di tempatnya Siti Hajar dan Ismail itu. Di situ ternyata ada air, dan rombongan itu langsung menuju ke sana. Tatkala mau ngambil air, katanya Siti Hajar, itu ada yang punya, ini nah yang punya. Akhirnya dia minta izin barter. Air itu dibarter. Tentunya barter yang pertama adalah tenda. Yang lain ambil air lagi, barter buah-buahan. Yang lain, akhirnya hari itu dia sudah di tenda, dan makanan buah-buahan sudah sangat banyak untuk ibunya dan Ismail. Dan ternyata rombongan yang dari Yaman itu, kita masih minta izin bermalam. Coba pada malam itu sudah Siti Hajar dan anaknya tidak pernah kesepian, ada yang nemani itu. Bahkan keesokan harinya tatkala mau berangkat, rombongan yang tua-tua bilang, aku kada kuat lagi ke Palestina. Bagaimana aku nunggu di sini saja, di sana. Jadi mulai hari itu dia ditemani itu.
Lama-kelamaan ada yang aku tinggal di sini saja, sebagai nantinya sebagai tempat transportasi dari Yaman nanti ke Mekah, ke Palestina itu. Akhirnya sampai hari ini tidak pernah sepi. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini mengandung pelajaran orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah akan dicukupkan oleh Allah. Orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seharusnya orang yang sudah haji mempunyai sifat-sifat seperti itu. Yang mau haji, pelajari sifat-sifat itu, sehingga kita menjadi manusia haji, manusia yang sangat taat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini waktu Isya masih berapa menit lagi? Berapa? Kurang? 3 menit. Saya tambah lagi sedikit. Dulu ada seorang ulama besar naik haji. Begitu datang naik haji, ada temannya ulama besar juga, namanya As-Sibli. Jadi As-Sibli itu, waktu dia berkunjung ke temannya yang ulama besar ini, As-Sibli ini sama-sama ulamanya, langsung ngomong, "Guru, pian kan sudah berangkat haji ya?" Gitu. Pertanyaan saya, waktu pian itu mulai mau berangkat haji, mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu, aku sambut. Tatkala pian mengucapkan seperti itu, apakah ada di batin sampian yang disambut panggilan Allah itu bukan cuma haji, tapi semua apa yang diperintah oleh Allah? Apa jawabnya si tuan guru yang baru haji itu? Waduh, kada ingat itu, karena waktu belajar manasik ya labbaik Allahumma labbaik, tapi batinnya tidak terfikir semua perintah Allah itu harus aku laksanakan. Guru, waktu pian tawaf meliling Ka'bah, mulai dari luar, bahwa hidup ini sebenarnya berputar-putar. Hidup ini berputar-putar, makin lama makin dekat dengan Allah. Apakah pian menyadari waktu tawaf itu saya berputar-putar di Baitullah ini agar makin lama aku makin dekat dengan Allah? Itu adalah simbolik hidup ini berputar-putar, hidup ini makin tua makin dekat dengan Allah. Apakah muncul dalam perasaan pian gitu? Katanya si guru itu, wah belum, aku cuma tawaf itu sesuai yang di manasik itu. Guru, waktu pian itu sa'i dari Safa ke Marwah, itu kan simbolnya Siti Hajar minta air rahmat. Apakah pian waktu Safa ke Marwah itu terbetik dalam batinnya hidup ini kesana kemari setiap hari sebenarnya tujuannya ingin mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah? Wah, kada terbetik itu. Guru, waktu pian itu wukuf itu adalah pertemuan dengan seluruh umat orang yang naik haji ini. Tujuannya bahwa kita menegakkan agama Allah itu perlu kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Wah, tidak terbetik. Katanya As-Sibli, kalau begitu pian ini lahirnya haji tapi batinnya masih belum. Nangis si tuan guru itu, nangis. Aku tahun depan mau naik haji lagi. Tentunya ceramah ini bukan menyuruh bapak yang sudah haji naik haji lagi, tidak. Tapi mari kita renungi makna ibadah haji dalam kehidupan ini untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.